Halo teman-teman, aku Asti dan kita akan belajar tentang hibridisasi pada atom karbon. By the way, video ini aku buat untuk mengikuti lomba video pembelajaran dalam rangka Disnatalis FMIPA Unsut yang ke-7 nih. Selamat ulang tahun ya buat FMIPA tercinta. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk memahami hibridisasi atom karbon yang meliputi tahap-tahap, jenis-jenis, cara berikatan, serta besarnya energi orbital hasil hibridisasi. Kita tahu bahwa untuk perikatan, atom karbon mempunyai 4 tangan ikatan atau 4 orbital, 1 orbital S dan 3 lainnya orbital P, yang bentuk dan ukurannya berbeda antara orbital S dengan orbital P. Tapi pada senyawa metana, keempat tangan ikatannya ternyata memiliki panjang ikatan dan energi disosiasi ikatan yang sama loh, yaitu 1,09 angstrom untuk nilai masing-masing panjang ikatan dan 104 kilokalori per mol untuk nilai masing-masing energi disosiasi ikatannya. Kok bisa ya? Itu karena saat akan berikatan, atom karbon mengalami hibridisasi sehingga memiliki keempat orbital yang sama untuk berikatan dengan hidrogen yang kemudian menghasilkan senyawa metana. Memangnya hibridisasi itu apa sih? Dan bagaimana sih atom karbon mengalami hibridisasi? Sebelum kita masuk ke hibridisasi lebih jauh, kita perlu mengenal istilah lain lagi nih, namanya promosi. Jadi, atom karbon dengan 6 elektron memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Jika digambarkan dengan diagram orbital, maka akan menjadi seperti ini. Kita singkirkan dulu elektron di 1s2 karena elektron yang akan digunakan untuk perikatan yaitu elektron valensinya saja yang berada di kulit terakhir, yaitu kulit kedua. Sekarang kita ke definisi hibridisasi dulu ya. Sederhananya, hibridisasi adalah pencampuran dari orbital-orbital. Atom karbon dapat mengalami 3 jenis hibridisasi, yaitu hibridisasi sp3 yang merupakan pencampuran antara 1 orbital S dengan 3 orbital P menghasilkan 1 ditambah 3, 4 orbital sp3. Lalu ada hibridisasi sp2 yang merupakan pencampuran antara 1 orbital S dengan 2 orbital P menghasilkan 1 ditambah 2, 3 orbital sp2 dan menyisakan 1 orbital P. Terakhir, hibridisasi sp merupakan pencampuran antara 1 orbital S dengan 1 orbital P menghasilkan 2 orbital sp dan menyisakan 2 orbital P. Nah, bagaimana sih bentuk dari orbital-orbital ini? Jika orbital S bentuknya seperti ini dan orbital P seperti ini, maka orbital hasil hibridisasi antara orbital S dengan orbital P bentuknya seperti ini nih. Ada satu cuping besar dan satu cuping kecil yang berlawanan arah dengan simpul pada intinya. Bentuk orbital sp, sp2, dan sp3 sama semua ya, seperti ini. Kita coba visualisasikan atom karbon dengan hibridisasi sp3. Sesuai definisi tadi, hibridisasi sp3 merupakan pencampuran antara satu orbital S dengan 3 orbital P menghasilkan 4 orbital sp3. Bentuknya seperti ini ya. Bagian yang digunakan untuk perikatan hanya cuping besarnya saja. Atom karbon mengalami hibridisasi sp3 untuk berikatan tunggal. Contoh atom karbon yang memiliki orbital sp3 yang berikatan yaitu etana, CH3, CH3. Untuk berikatan, dua orbital akan saling tumpang tindih atau overlap pada masing-masing ujungnya, menghasilkan ikatan sigma. Ikatan antara atom karbon dengan atom hidrogen disebut dengan ikatan sigma sp3s, karena ikatan tersebut terbentuk dari tumpang tindih ujung orbital sp3 dari atom karbon dengan ujung orbital s dari atom hidrogen. Sementara itu, ikatan antara atom karbon dengan atom karbon disebut dengan ikatan sigma sp3sp3, karena ikatan tersebut terbentuk dari tumpang tindih ujung orbital sp3 pada karbon yang satu dengan ujung orbital sp3 pada karbon yang lain. Lanjut, visualisasi dari atom karbon dengan hibridisasi sp2. Hibridisasi sp2 merupakan pencampuran antara satu orbital S dengan 2 orbital P menghasilkan 3 orbital sp2 dan menyisakan 1 orbital P. Bentuknya seperti ini ya. Orbital berwarna ungu yaitu orbital sp2 dan orbital berwarna abu-abu yaitu orbital P.
Ingat, satu orbital P memang memiliki dua cuping besar seperti penjelasan pada bentuk orbital sebelumnya ya. Atom karbon memiliki hibridisasi sp2 untuk berikatan rangkap 2. Contoh atom karbon yang memiliki orbital sp2 yang berikatan yaitu etena, CH2, CH2. Ikatan antara atom karbon dengan atom hidrogen pada etena disebut dengan ikatan sigma sp2s karena ikatan tersebut terbentuk dari tumpang tindih pada ujung orbital sp2-nya atom karbon dengan ujung orbital s-nya atom hidrogen. Untuk ikatan antar atom karbonnya, perhatikan baik-baik ya. Satu orbital sp2 yang tersisa pada masing-masing atom karbon digunakan untuk berikatan sigma sp2 sp2. Sementara itu, satu orbital P yang tersisa pada masing-masing atom karbon digunakan untuk berikatan juga. Karena ikatannya tidak disebabkan oleh tumpang tindih orbital di ujung, melainkan tumpang tindih di sisi orbital, maka ikatannya disebut sebagai ikatan pi, atau lebih tepatnya ikatan pi pp. Lanjut lagi, visualisasi dari atom karbon dengan hibridisasi sp. Hibridisasi sp merupakan proses bergabungnya satu orbital s dengan satu orbital p, menghasilkan dua orbital sp dan menyisakan dua orbital p. Bentuknya seperti ini. Atom karbon mengalami hibridisasi sp untuk berikatan rangkap 3. Contoh atom karbon yang memiliki orbital sp yang berikatan yaitu etuna, CH-CH. Ikatan antara atom karbon dengan atom hidrogen pada etuna disebut dengan ikatan sigma sps. Untuk ikatan antar atom karbonnya, satu orbital sp yang tersisa pada masing-masing atom karbon digunakan untuk berikatan sigma sp-sp. Sementara, dua orbital p yang tersisa pada masing-masing atom karbon juga digunakan untuk berikatan, yaitu ikatan pi. Jadi, etuna memiliki dua ikatan pi pp, di samping memiliki satu ikatan sigma sp-sp dan satu ikatan sigma sps. Terakhir, bagaimana dengan energi dari orbital-orbital yang sudah kita bahas tadi? Kita tentunya sudah mengetahui bahwa energi pada orbital S lebih rendah daripada energi pada orbital P dengan kulit yang sama. Orbital S dan P yang dari tadi kita bahas sama-sama berada di kulit kedua ya, 2S dan 2P. Karena berada di kulit yang sama, maka energi pada orbital S lebih rendah daripada energi pada orbital P-nya. Energi orbital sp3 sama dengan rata-rata energi pada orbital S dengan 3 kali energi pada orbital P. Dengan cara yang sama, energi orbital sp2 sama dengan rata-rata energi pada orbital S dengan 2 kali energi pada orbital P. Dan energi orbital sp sama dengan rata-rata energi pada orbital S dengan orbital P. Jadi, energi orbital sp3 lebih tinggi daripada energi orbital sp2. Ini karena orbital sp3 merupakan hasil pencampuran yang melibatkan lebih banyak orbital P daripada orbital sp2. Sama halnya energi orbital sp2 lebih tinggi daripada energi orbital sp. Dari materi-materi yang sudah kita bahas, kita dapat menarik 4 kesimpulan. Yang pertama, atom karbon melakukan promosi sebelum melakukan hibridisasi. Yang kedua, atom karbon dapat mengalami hibridisasi sp3 untuk perikatan tunggal, sp2 untuk perikatan rangkap 2, dan sp untuk perikatan rangkap 3. Yang ketiga, ikatan yang terbentuk karena tumpang tindih pada ujung orbital disebut dengan ikatan sigma, sementara ikatan yang terbentuk karena tumpang tindih pada sisi orbital disebut dengan ikatan pi. Dan yang terakhir, urutan besarnya energi orbital yaitu energi orbital S lebih kecil daripada sp, lebih kecil daripada sp2, lebih kecil daripada sp3, dan energi orbital yang paling besar yaitu energi orbital P. Jangan lupa tinggalkan uang parkir berupa like sebelum kamu meninggalkan video ini, karena pembelajaran kita sudah selesai. Bye-bye, semoga makin paham tentang materi hibridisasi ya.